Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kali ini di channel manajemen Puskesmas saya akan membawakan materi mengenai rapat tinjauan manajemen atau yang disingkat RTM dalam akreditasi Puskesmas. Sebelumnya saya informasikan bahwa rapat tinjauan manajemen ini adalah bagian terpenting dalam Puskesmas menentukan sikap ke depannya dan menentukan apa saja kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas untuk menjadi solusi bagaimana Puskesmas mempunyai kinerja yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sebagai informasi berikutnya bahwa rapat tinjauan manajemen ini dilakukan minimal itu satu tahun 2 kali, boleh lebih tergantung kebutuhan dan kondisi Puskesmas dan masalah-masalah yang terjadi yang ada di Puskesmas. Mengenai rapat tinjauan manajemen ini biasanya dilakukan itu bila mana satu ada masalah dan bila sudah dilakukannya audit internal. Jadi sebelum kita membahas rapat tinjauan manajemen, kita juga harus memahami apa itu audit internal. Untuk mengenai audit internal, itu rekan-rekan pejuang Puskesmas bisa melihatnya di video-video channel manajemen Puskesmas berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kepada pemirsa mohon jangan lupa itu mengklik jempol ke atas atau like apabila teman-teman rasa video ini sangat bermanfaat, dan jempol ke bawah apabila video ini tidak bermanfaat. Kemudian like, subscribe untuk supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi apabila ada muncul upload video saya yang terbaru. Mengenai teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mendukung dari kemajuan channel manajemen Puskesmas. Baik, kita lanjut. Apa itu pengertian dari RTM atau rapat tinjauan manajemen? Seperti yang kita lihat, rapat tinjauan manajemen adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan upaya Puskesmas untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Manajemen secara periodik ini dikatakan berarti dia mempunyai periode waktu tertentu. Paling tidak misalnya 1 tahun 2 kali, bisa lebih, seperti yang saya katakan tadi, tergantung dari kebutuhan dan masalah-masalah yang dialami selama periodisasi Puskesmas. Kemudian gunanya itu untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu. Jadi setelah dilakukan evaluasi mutu, perlu ada tinjauan kinerja sistem. Apakah sistem yang kita lakuin, kegiatan yang kita kerjakan selama itu mempunyai efek terhadap perbaikan mutu Puskesmas. Yang ini tentunya akan menjadi rekomendasi untuk kinerja Puskesmas ke depannya. Tidak hanya mutu, tapi juga kinerja pelayanan upaya di Puskesmas, baik itu dia UKM, kesehatan masyarakat, maupun UKP, juga menilai mutu dari admin. Dan untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Rapat tinjauan manajemen dipimpin oleh wakil manajemen mutu atau penanggung jawab manajemen mutu. Biasa ini disebut dengan ketua tim mutu. Jadi sama ya, wakil manajemen mutu sama ketua tim mutu itu sama saja, itu penyebutan yang sama. Jadi apa saja yang menjadi karakteristik rapat tinjauan manajemen? Yang pertama, dia berkala. Seperti yang saya ucapkan tadi, dia ada periodisasi tertentu. Biasanya minimal 2 kali, bisa lebih, bisa per trimester pertama, setiap per trimester kedua, ketiga, dan keempat. Dan dia mempunyai waktu yang tertentu.
direncanakan dengan baik. Jadi maksudnya katanya direncanakan dengan baik, di sini merupakan proses yang matang, yaitu hasil dari audit internal yang dilaporkan ke ketua tim mutu. Jadi dalam pelaksanaannya audit internal ya dalam bentuk tim mengaudit secara internal beberapa unit yang ada, misalnya unit poli umum atau unit IGD. Nah, dalam audit itu akan dilihat masalah-masalah apa yang terjadi dalam unit tersebut, dan biasanya dalam audit internal tersebut itu dilakukan audit yang kedua. Jadi kalau poli umum di audit yang pertama itu bulan Januari, bulan Maret itu juga diaudit untuk melihat apakah sudah ada perbaikan dari poli umum. Dan apabila dari audit kedua itu tidak dapat solusi, mungkin bisa jadi direkomendasikan untuk dinaikkan menjadi rapat tinjauan manajemen, dan ini dilaporkan secara mempunyai berita acara kepada tim mutu. Jadi yang perlu kita ingat dalam sistem akreditasi puskesmas itu ada 4 hal, yaitu daun. Yang pertama D-nya itu dokumentasi, A-nya absensi, U-nya itu undangan, N-nya itu notulensi. Jadi 4 hal tersebut dari daun itu harus terpenuhi. Jadi harus ada pencatatan pelaporan dari audit internal kepada tim mutu apa-apa saja yang harus direkomendasikan untuk dinaikkan menjadi rapat tinjauan manajemen. Bisa kita buat berbentuk draft atau laporan yang seperti draft tersebut. Jadi mengenai bagaimana nanti pelaporan dari audit internal itu nanti bisa kita lihat di video saya berikutnya. Didokumentasikan dengan baik, ya seperti yang saya katakan tadi, ya daun dokumentasi berupa foto kegiatan atau foto pada saat pelaksanaan rapat tinjauan manajemen tersebut. Kemudian notulensinya juga harus ada. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja. Jadi fungsi dari rapat tinjauan manajemen ini adalah mengevaluasi. Mengevaluasi itu maksudnya menilai efektivitas, sejauh mana efektif dari penerapan sistem manajemen mutu yang sudah dilaksanakan selama ini, dan dampaknya pada mutu dan kinerja. Apa saja dampaknya? Apakah ada perbaikan kinerja, ada peningkatan mutu? Nah, disitulah kita evaluasi, kita lakukan penilaian. Membahas perubahan yang perlu dilakukan. Jadi apabila ada suatu kebijakan yang akan dibuat berupa perubahan kebijakan, perubahan-perubahan tertentu yang direkomendasikan, itu akan dibahas di rapat tinjauan manajemen. Tentunya dalam rapat tinjauan manajemen di sini semua elemen-elemen itu hadir, di antaranya Kapus, admin, PJ UKM, PJ UKP, dan beberapa kepala ruangan, terutama yang berkaitan dengan pembahasan dari sistem tersebut. Hasil pertemuan ditindaklanjuti. Jadi setelah rapat tinjauan manajemen ini, itu menghasilkan sebuah produk berupa rekomendasi. Rekomendasi itu isinya berupa itu rencana kegiatan ke depan. Jadi ditindaklanjuti, dibuat suatu berita acaranya. Dari nanti ada acara serah terimanya dari ketua tim mutu kepada kepala puskesmas, untuk kepala puskesmas menetapkan suatu kebijakan untuk perbaikan. Tindak lanjut dipantau pelaksanaannya. Jadi ini bagian dari monitoring. Jadi setelah kita rapat tinjauan manajemen, itu memunculkan suatu rekomendasi, dan rekomendasi tersebut akan membuahkan sebuah kebijakan yang dituangkan ke dalam SK, dan itu dipantau sejauh mana tindak lanjut dari kebijakan tersebut, apakah berjalan atau tidak, ataupun mengalami hambatan, itu dievaluasi juga dan dimonitoring. Pihak manajemen dan pelaksana yang terkait diundang dalam rapat. Jadi dalam tinjauan manajemen ini itu pihak terkait, contoh yang dibahas adalah masalah dari poli umum.
Jadi kepala ruangan, staf-staf poli umum yang terkait juga harus ada di situ. Yang berkaitan dengan admin, berkaitan dengan lintas-lintas program yang berkaitan dengan poli umum. Dan pada unit-unit lain sama juga. Pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindak lanjut. Jadi pertemuan rapat tinjauan manajemen ini itu diawali dengan membahas hasil rapat tinjauan manajemen sebelumnya. Jadi ini berkaitan, sambung menyambung dan punya sinergitas. Jadi kita lihat hasil RTM yang sebelumnya, kita evaluasi sejauh mana yang berjalan, baru kita lihat masalah-masalah yang timbul baru-baru ini, dan kita bahas bagaimana solusi untuk pemecahannya. Dilaksanakan dengan agen yang jelas, maksudnya begini, semua melalui perencanaan matang, jadi ya harus lengkap. Elemen-elemen yang diundang tersebut diberikan surat undangan didokumentasikan, dan pada saat pelaksanaan rapat tinjauan manajemen itu dibuat notulensi yang baik, dan ini kita simpan sebagai arsip di admin. Output tinjauan manajemen, maksudnya apa saja produk yang dihasilkan dari tinjauan manajemen. Yang pertama tentu saja rencana perbaikan. Kedua, rencana peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi, rencana peningkatan kepuasan pelanggan ini berkaitan dengan mutu puskesmas. Sejauh mana kepuasan pelanggan, jadi kita bandingkan trimester pertama, itu kan kita mendapatkan evaluasi kepuasan pelanggan. Dari mana kita dapatkan berapa tingkat kepuasan pelanggan? Ya, kita akan punya ini kotak kepuasan pelanggan. Jadi di situ kita nilai sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan, apakah pelanggan merasa puas, tidak puas, atau biasa-biasa saja. Itu nanti kita hitung berapa nilainya. Dan contoh kepuasan pelanggan 70%. Jadi pada rapat tinjauan manajemen sebelumnya itu kita mengetahui kepuasan pelanggan sekitar 70%. Jadi pada rapat tinjauan manajemen sekarang ini kita lihat bagaimana tingkat kepuasan pelanggan, apakah pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang kita lakukan. Apabila terjadi penurunan, itulah kita PDCA-kan, kita cari solusinya apa dengan prinsip-prinsip PDCA, plan, do, check, dan action. Rencana perubahan-perubahan untuk rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan. Jadi sumber daya apa? Jadi dalam suatu perbaikan kita memerlukan rencana pemenuhan sumber daya. Contoh, didapat masalah di unit IGD, staf IGD merasa kewalahan karena kunjungan pasien IGD yang meninggi belakangan ini. Jadi diperlukan adanya pemenuhan sumber daya berupa sumber daya manusia, berupa staf dari segi kuantitas, staf pelaksana atau perawat di UGD. Dan kemudian untuk kualitas kita bisa memenuhi dari contoh meningkatkan skill atau keahlian dari staf-staf yang berada di UGD, bisa dari job training, bisa dari pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikutkan agar terbentuk skill-skill yang lebih baik dari yang sebelumnya. Rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi persyaratan produk layanan pelanggan. Jadi apa-apa saja yang perubahan yang akan kita rencanakan supaya kebutuhan produk dan layanan pelanggan itu terakomodir dengan baik. Inputnya apa? Jadi di sini kita, seperti yang saya bilang tadi, kita mempunyai hasil dari audit internal. Kemudian umpan balik pelanggan ini bisa kita dapat dari kotak kepuasan pasien. Kinerja proses. Kinerja proses ini adalah bagaimana kinerja staf dari setiap unit, baik UKP maupun UKM. Ini bisa kita nilai dari laporan secara tertulis maupun laporan secara lisan yang dicatatkan kepada pihak pelapor. Contoh, ada permasalahan di salah satu unit sehingga membuat suatu kendala dalam pelaksanaan unit tersebut. Misalnya di lab, dalam unit lab tersebut misalnya pekerja labnya belum memahami fungsi dan tugasnya, sehingga ini disadari akan menghambat atau
mengurangi kualitas dari pelayanan yang ada di lab. Maka ini bisa dilaporkan kepada tim mutu atau audit internal untuk diteruskan menjadi bahan rapat tinjauan manajemen. Ini menjadi input dalam tinjauan manajemen. Pencapaian sasaran-sasaran mutu, indikator-indikator kinerja. Jadi kita lihat sasaran-sasaran mutu dan indikator-indikator kinerja maupun UKM, baik dia UKP, kita kan punya indikator-indikator itu berapa persen yang menjadi target dan sasaran kita, sejauh mana tercapai. Jadi misalnya dalam hal imunisasi, ini kita bahas mengenai UKM. Target pencapaian 70% di semester pertama, dan kita dapati yang tercapai hanya 40%, berarti ada masalah. 30%, 70 kurang 40 itu 30%, berarti ada masalah dalam imunisasi. Inilah yang menjadi masalah yang kita input dalam tinjauan manajemen. Bagaimana cara untuk memecahkan solusi ini dengan prinsip-prinsip PDCA. Tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen yang lalu. Jadi tinjauan manajemen yang sebelumnya, jadi ini kan tinjauan manajemen ini kan tidak sekali, bisa 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, minimal setahun itu 2 kali, setiap 6 bulan itu harus ada. Jadi contoh di tinjauan manajemen yang pertama, itu ada suatu hasil terhadap tinjauan manajemen, itu kita lihat bagaimana tindak lanjutnya, apakah berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan, apa kendalanya. Kalau sudah berjalan, sejauh mana pencapaian dari tindak lanjut tersebut. Itu kita tetap bahas dalam rapat tinjauan manajemen. Makanya ini menjadi input dalam tinjauan manajemen. Kebijakan mutu dan kebijakan pelayanan upaya puskesmas. Jadi mutu mengeluarkan suatu kebijakan dan kebijakan pelayanan upaya puskesmas, dan puskesmas menetapkan suatu kebijakan upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja mutu. Jadi kebijakan-kebijakan ini kita tinjau di manajemen. Apakah kebijakan-kebijakan ini sudah baik, sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan permen? Itu bagaimana? Apakah ini mungkin bisa dilaksanakan dan ditindaklanjuti? Kemudian perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan penyelenggaraan upaya puskesmas. Jadi sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan penyelenggaraan upaya di puskesmas, apakah dirasakan perlu ada perubahan? Kalau memang tidak ada perubahan, itu mungkin bisa ditindaklanjutin. Apabila ada perubahan apa yang akan kita lakukan? Ini menjadi input. Input artinya masukan dalam rapat tinjauan manajemen. Agenda rapat tinjauan manajemen. Yang pertama adalah pembukaan. Jadi ini agenda rapat, inilah yang akan kita lakukan pada saat kita melakukan suatu rapat tinjauan manajemen. Jadi ini harus diagendakan dengan baik. Yang pertama itu pembukaan oleh wakil manajemen mutu atau tim mutu, itu sama saja. Kemudian arahan dari kepala puskesmas. Kepala puskesmas memberikan arahan untuk membuka dari rapat tersebut. Tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu. Berarti pembacaan tinjauan. Jadi hasil tinjauan manajemen yang lalu itu dibacakan di tinjauan manajemen yang sekarang ini. Kemudian pembahasan hasil audit internal. Ini input yang tadi ya, yang dari audit internal itu kita bahas di rapat tinjauan manajemen. Perubahan umpan balik atau pembahasan umpan balik atau keluhan pelanggan. Jadi keluhan pelanggan itu kan kita dapati dari kotak saran dan kotak kepuasan, itu kita catat dan kita berikan tindak lanjutnya dan mengeluarkan suatu kebijakan ataupun keputusan. Itu kita lihat bagaimana umpan baliknya, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi itu dibahas, dan ini menjadi agenda tadi rapat tinjauan manajemen. Hasil penilaian kepuasan pelanggan. Jadi setiap unit yang ada, baik dia itu pun di UKM ataupun di UKP, itu dilihat berapa tingkat kepuasan pelanggan. Itu baiknya kita persenkan dan kita sandingkan dengan target kepuasan pelanggan. Apakah sudah tidak mencapai target atau belum mencapai target. Jadi hasilnya ini sebelum dianalisis itu kita jadikan bahan masukan pada agenda rapat tinjauan manajemen. Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan klinis dan UKM. Dalam operasional
pelaksanaan manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan klinis dan UKM, klinis ini maksudnya UKP dan UKM, itu apa saja? Nah, ini diagendakan untuk dibahas dalam agenda rapat tinjauan manajemen. Kemudian, rencana perbaikan atau perubahan yang perlu dilakukan, baik pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan klinis dan UKM. Jadi, rencana-rencana perbaikan itu apa saja? Itu nanti setelah kita membahas seluruh agenda yang ada, baik hasil audit internal, tinjauan dari manajemen mutu, kemudian umpan balik pelanggan, dari penilaian kepuasan pelanggan, hasil penilaian kinerja, masalah-masalah operasional yang ada, itu kita bahas menghasilkan suatu rencana perbaikan. Nah, rencana perbaikan inilah yang perlu dilakukan pada sistem manajemen mutu pada saat agenda rapat tinjauan manajemen. Kemudian, rekomendasi untuk perbaikan. Ini menjadi output dari tinjauan manajemen. Jadi, dalam suatu rapat tinjauan manajemen itu menghasilkan suatu output berupa rekomendasi untuk perbaikan. Langkah-langkah pertemuan tinjauan manajemen. Jadi, yang pertama, penanggung jawab manajemen mutu bersama Kepala FKTP mempersiapkan pertemuan tinjauan manajemen, rencana, waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang akan diundang. Kemudian, penanggung jawab manajemen mutu mengundang peserta pertemuan. Dan ini harus mempunyai undangan ya, secara tertulis. Penanggung jawab manajemen mutu memimpin pertemuan tinjauan manajemen, melaksanakan sesuai agenda, memimpin proses paparan, diskusi selama pertemuan berlangsung. Penanggung jawab manajemen mutu memberikan umpan balik simpulan rapat tinjauan manajemen. Penanggung jawab manajemen mutu melakukan pemantauan perbaikan sesudah pertemuan tinjauan manajemen. Kemudian yang kita bahas, sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua dalam meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan di puskesmas tempat kita kerja masing-masing. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like bila ini bermanfaat, atau tekan tombol ke bawah bila ini tidak bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.